Terima kasih masih di Sindo Malam. Pemirsa, guna membangun sinergitas pemerintah daerah dan pemerintah pusat, para kepala daerah menjalani retret gelombang kedua di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Salah satunya Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar yang juga sebagai koordinator wilayah Bali NTB dan NTT Partai Perindo yang mengaku mendapat wawasan setelah mengikuti retret kepala daerah gelombang kedua ini. Meski jauh dari kenyamanan kantor dan fasilitas VIP, para kepala daerah dari seluruh pelosok negeri tampak hikmat mengikuti retret gelombang 2 di kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dibalut dengan kedisiplinan dan kekompakan, serta kedekatan, retret kepala daerah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto ini guna menumbuhkan sinergitas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Bupati Lombok Utara yang juga sebagai koordinator wilayah Bali, NTB dan NTT Partai Perindo, Najmul Akhyar, mengaku berkesan dengan kegiatan retret kepala daerah yang syarat akan manfaat ini. Salah satunya mendiskusikan persoalan yang dihadapi kepala daerah bersama para pemateri serta peserta retret ini. Kegiatan retret kemarin sangat terasa ya manfaatnya, saling mendiskusikan program masing-masing di daerah untuk bisa saling memotivasi, memberikan masukan. Ya kemudian sinergitas antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat itu adalah bagaimana para kepala daerah benar-benar memahami apa yang menjadi program strategis nasional pemerintahan Presiden Prabowo saat ini. Selain menumbuhkan sinergitas, retret ini juga menumbuhkan soliditas antara kepala daerah dengan saling memberikan motivasi. Dari Jakarta, Abdul Aziz Firmansyah, iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperpanjang pemutihan pajak kendaraan hingga 30 September 2025. Kantor Samsat Bandung dan Depok langsung ramai didatangi warga yang ingin membayar pajak kendaraan mereka. Ratusan pemilik kendaraan bermotor pada Senin pagi memenuhi kantor Samsat Kabupaten Bandung Barat untuk membayar tunggakan pajak yang tertunda. Warga datang sejak pagi hari agar bisa cepat dilayani. Menurut penunggak pajak, sengaja membalik namakan kendaraan karena tidak harus membayar denda pajak. Mas sendiri kendaraannya mati berapa tahun, Mas? 6 tahun, Pak. 6 tahun. Terus dengan program ini gimana? Ya lumayan memudahkan, apalagi kan dia tinggal bayar pajak tahun ini aja. Oke. Alhamdulillah kebantu, ya harus ngantri aja gitu. Bapak tahu nggak kalau ini diperpanjang, Pak? Nggak tahu. Kalau kendaraan Bapak sendiri mati berapa tahun, Pak? 2 tahun. Terus rencana dibalik nama atau gimana, Pak? BBN. BBN ya. Di Samsat Depok, Jawa Barat, antrian pemohon pengurusan pajak dan surat kendaraan masih terpantau ramai. Antrian kendaraan yang hendak cek fisik guna mengurus pajak dan surat kendaraan masih terpantau ramai. Banyak warga yang memanfaatkan program ini untuk balik nama kendaraan, mutasi wilayah, dan menghidupkan pajak yang mati. Beberapa program inilah yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, di mana balik nama bisa gratis. Mutasi wilayah mendapatkan bonus gratis pajak di tahun awal, dan pajak yang mati cukup hanya membayar pajak di tahun yang berjalan saja. Balik nama sih, Mas. Cuma bukan pindah balik nama, pindah alamat doang. Pindah alamat ya? Iya, tapi masih Depok. Ya, merasa terbantu emang ya? Sangat membantu. Program pemutihan pajak di Jawa Barat sendiri akan berlangsung hingga 30 September mendatang. Dari Depok dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Iyung Rizky dan Yuwono, iNews melaporkan. Antrian warga wajib pajak juga terjadi di kantor Samsat Karawang Senin pagi. Mereka menyambut gembira perpanjangan pemutihan pajak kendaraan hingga 30 September mendatang. Antrean warga Karawang terlihat dari depan kantor Samsat Karawang, Jawa Barat.
Ratusan warga antusias dalam membayar pajak kendaraan mereka dalam program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Kebijakan perpanjangan ini memberikan kesempatan emas bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor karena seluruh denda dan tunggakan pokok pajak dihapuskan. Sangat membantu lah buat masyarakat, terutama yang mereka yang benar-benar ada tunggakan besar gitu. Ya kalau bisa mah jangan hanya diperpanjang September sampai akhir tahun nggak apa-apa gitu. Soalnya kasihan masih banyak masyarakat yang di bawah motor-motor yang nggak kepajak apa gitu. Program pemutihan pajak ini bertujuan meringankan beban masyarakat sekaligus kepatuhan administrasi kendaraan bermotor. Wajib pajak yang memiliki tunggakan 1 hingga 20 tahun hanya perlu membayar pajak untuk tahun yang berjalan saja. Program pemutihan pajak se-Jawa Barat ini diperpanjang hingga 30 September 2025. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada jajarannya yang telah bekerja cepat merealisasikan program pemerintah. Namun Presiden akan meninggalkan jajarannya jika tidak bisa bergerak cepat. Terima kasih sekali lagi. Hilirisasi akan jalan terus, momentum akan kita percepat. Kita mau bergerak cepat, rakyat menuntut, mengharapkan kemajuan cepat. Saya terima kasih tim saya, kabinet saya, semuanya kerja dengan baik, kerja dengan cepat. Yang tidak bisa ikut cepat, kita tinggalkan di pinggir jalan saja. Presiden Prabowo meresmikan pembangunan proyek ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi di Karawang, Jawa Barat. Presiden Prabowo Subianto meletakkan batu pertama pembangunan proyek ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi konsorsium Antam IBCCBL di kawasan Arta Industrial Hills, Karawang, Jawa Barat pada Minggu siang. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pengembangan industri energi baru sebagai salah satu langkah strategis menuju kemandirian dan ketahanan energi nasional. Siang hari ini, hari Minggu 29 Juni 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan penuh kebanggaan meresmikan groundbreaking ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi konsorsium Antam Indonesia Battery Corporation dan CBL Contemporary Brund Legend. Prosesi peletakan batu pertama industri baterai listrik di Karawang ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat terkait. Dari Karawang, Jawa Barat, iNews melaporkan.